Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan sudah berjanji, Ia pasti mengenapinya. Sebesar apapun tantangan yang saudara hadapi, Tuhan sanggup untuk membawa umatnya, anaknya, hambanya untuk sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, jangan pernah takut menghadapi tantangan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami dengarkan sebentar. Berikan anugerah-Mu kepada kami untuk mengerti, dan beri kami sekarang Tuhan, lewat firman Tuhan ini, mental pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Keluaran pasal 3 ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Saudara pemirsa, kalau Tuhan sudah berjanji kepadamu, kepada kita, maka Tuhan pasti menggenapinya. Sesulit apapun, sebesar apapun tantangan yang engkau hadapi di depan sana, Tuhan akan bawa engkau mampu melewatinya dengan mudah. Sudah ingat umat Tuhan, Kaleb dan Yosua bersama dengan umat Tuhan generasi baru mampu menaklukkan tanah perjanjian itu selama 5 tahun. Jadi sesulit apapun 5 tahun itu, mereka keluar sebagai pemenang. Luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin menolong kita semua. Janji apa yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Di sini saya seringkali tidak bisa memahami. Saya seringkali tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan bawa umat-Mu
ke negeri yang sudah ada penduduknya, dan penduduk di sana adalah orang-orang kuat. Sudah perhatikan kembali, mari saya baca lagi kepada kita. Di sana ada orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ada 6 suku atau kelompok masyarakat di sana yang semuanya orang kuat. Itu sebabnya ketika 12 pengintai itu berkunjung ke sana, saudara sekalian, melihat daerah itu, saudara sekalian, dan 10 pengintai mengatakan, kami seperti belalang. Dalam terjemahan lain disebut, kami seperti kelingking, dan mereka seperti raksasa. Mana adalah, ya, ada dalam cerita-cerita kurcaci kah, apa, orang bunian kah, segala macam ada. Tetapi kenyataannya saya belum pernah mendengar di mana orang ada sebesar kelingking dan sebaliknya ada orang raksasa. Jadi saya ingin mengajak kita hari ini sampai ke sana, bahwa sesulit apapun yang saudara alami, Tuhan sanggup membawa saudara mengatasinya. Oleh sebab itu kemudian hanya 2 orang yang mampu dari generasi tua orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang mampu kemudian memimpin umat Tuhan itu melewati segala tantangan rintangan, bertaruh nyawa untuk memperoleh tanah perjanjian. Tadi saya sudah katakan, seringkali saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tidak bawa mereka ke satu tempat kosong di bagian Afrika sana? Ingat, Mesir itu di Afrika bagian utara. Atau bawa mereka ke Pulau Madagaskar, itu kosong itu dulu. Ya. Bawa mereka ke Kalimantan atau ke Papua. Tapi Tuhan, maksud Tuhan bukan itu, bukan soal tanah yang kosong, bukan. Tuhan mau membawa umat Tuhan punya atau lepas dari mental budak kepada mental pemenang. Dan itu juga yang Tuhan maksudkan untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita, saudara sekalian, jangan pernah kemudian menjadi orang yang bermental lemah, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersungut, sedikit-sedikit mau mundur, tidak mau ikut Tuhan lagi. Lihat umat Tuhan, sedikit-sedikit mau kembali ke Mesir, sedikit-sedikit mau kembali ke Mesir. Apa yang kurang dalam perjalanan mereka? Tuhan menyiapkan roti dari surga katanya. Roti para malaikat Tuhan beri kepada mereka. Dan enak sekali, rasanya seperti kue madu. Tetapi tetap juga mengeluh, tetap juga bersungut. Itulah mental budak. Dan itu tujuan Tuhan, membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yang sudah ada penduduknya, supaya mereka belajar, berlatih, punya mental pemenang, menjadi orang yang kuat mentalnya, bermental kesatria atau pahlawan, supaya mereka nanti meneruskan kepada anak cucu mereka menjadi bangsa pemenang. Jadi kalau Tuhan sekarang izinkan saudara sekalian, para pemirsa, mengalami kesulitan hidup, pergumulan, tantangan, jangan pernah menyerah. Tuhan mau mengikis semua mental yang mudah menyerah itu dan membawa saudara-saudara sekalian mengalami kehidupan yang berkemenangan, hidup yang tidak pernah menyerah, hidup yang mampu untuk mengatasi segala masalah. Bersama dengan Yesus, engkau pasti mampu mengatasi segala masalah tantangan hidup ini. Jangan pernah mudah menyerah dalam hidup saudara sekalian. Salah satu kesaksian hidup dari hamba-hamba Tuhan mula-mula dulu, di gereja mula-mula dulu, pada abad pertama, yaitu semua orang kagum melihat para murid Yesus. Ingat saudara sekalian, para murid Yesus seperti apa? Ya, hanya Rasul Yohanes
yang meninggal dalam keadaan damai sejahtera. Yang lain semua meninggal sebagai martir. Tetapi justru mental seperti itu yang membuat gereja kemudian bertumbuh di mana-mana dan tetap punya mental pemenang. Dan para pemirsa yang menyaksikan program ini, saudara, Tuhan mau berikan kepadamu mental pemenang, menggantikan mental budak yang dijajah oleh dosa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkan hati kami ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau Tuhan sudah janji, maka Tuhan pasti mengenapinya dalam hidup kami. Jadikan kami umat-Mu yang bermental pemenang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.